Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dahu ma ba'd. As'alullah subhanahu wa ta'ala an yamunna 'alaina bi'ilmin عمل صالح وأن يفقهنا في الدين وأن يفتح لنا فتوح العارفين وأن يرزقنا الله الإخلاص في الأقوال والأعمال اللهم آمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Segala puji hanya bagi Allah Tabaraka wa Ta'ala. Salawat serta salam kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ikhwani wa akhwati fillah, a'azanallahu wa iyyakum jami'an. InsyaAllah pada kesempatan malam hari yang berbahagia ini kita akan melanjutkan kembali pelajaran kita dan memasuki kepada Adarsu Ar-Rabi'a Asyara, pelajaran ke-14, yaitu memasuki Babul Af'al, Bab Fi'il. Suara saya jelas nggak? Jelas, Ustaz. Oke, siap. Ada suara angin. Adarsu Ar-Rabi'a Asyara, pelajaran ke-14, Babul Af'ali, Bab Fi'il. Silakan bisa dibuka kitabnya atau bisa lihat juga yang ada kitabnya PDF yang ditampilkan di layar Zoom. Yaqulu Ibnu Ajurum rahimahullahu ta'ala, Imam Ibnu Ajurum rahimahullah mengatakan, al-af'alu fi'il itu salasatun, ada 3. Madin, yang pertama fi'il madhi, wa mudhari, yang kedua fi'il mudhari, wa amrun, yang ketiga adalah fi'il amr. Nahwa, semisal daraba wa yadribu wadrib. Fal madhi, maka fi'il madhi maftuhul akhiri abadan. Huruf akhirnya senantiasa fathah, abadan, selamanya. Wal amru, dan amr majzumun, itu dijazmkan abadan juga selamanya. Qala Asy-Syarih hafizahullahu ta'ala, ya Imam Syekh Aiman Amin Abdul Ghani sebagai pensyarah kitab ini mengatakan, qassama Ibnu Ajurum rahimahullah, Imam Ibnu Ajurum membagi al-af'ala fi'il itu salasat aqsamin, menjadi 3 bagian. Wahia, yaitu yang pertama ada yang disebut dengan al-fi'lu al-madhi, fi'il madhi. Yang kedua al-fi'lu al-mudhari, fi'il mudhari. Yang ketiga fi'lul amri, adalah fi'il amr. Apa itu fi'il madhi? Al-madhi huwa adalah ma dalla ala hadatsin fi zamanin madha. Fi'il madhi adalah kata dalla yang menunjukkan ala hadatsin, kepada peristiwa, kepada kejadian, fi zamanin madha, pada zaman yang telah berlalu. Yang dimaksud madha, telah berlalu, itu qabla zamanit takallum, sebelum zamannya berbicara. Jadi yang namanya fi'il madhi itu dia adalah kata yang menunjukkan suatu peristiwa, yang mana peristiwa ini terjadi pada masa lampau. Yang disebut dengan masa lampau itu adalah suatu peristiwa yang terjadi sebelum kita ungkapkan. Ya, qabla zamani takallum. Jadi sebelum kita ungkapkan peristiwanya, hal tersebut sudah terjadi. Semisal fi'il soma, safara, nama, shalla, dhahaba, hafidha, istakhdama. Kita katakan soma Zaidun, Zaid itu berpuasa. Maka di sana dalam kalimat soma Zaidun itu ada yang namanya peristiwa berpuasa. Zaid itu berpuasa, itu peristiwanya. Dan peristiwa itu terjadi pada masa sebelum kita ucapkan. Nah, itu namanya fi'il madhi. Safara Zaidun ila Misra. Zaid itu bersafar atau bepergian ke Mesir. Kita mengungkapkan peristiwa terjadinya safarnya Zaid ke Mesir. Yang mana safarnya ini terjadi pada masa sebelum kita ungkapkan. Nah, itu namanya fi'il madhi. Kemudian yang kedua adalah al-mudhari, fi'il mudhari. Fi'il mudhari itu adalah madalla ala hadatsin, adalah kata yang terjadi madalla ala hadatsin, kata yang menunjukkan ala hadatsin, atas suatu peristiwa, fi zamani takallum, pada masa kita berbicara. Al-hali wal mustaqbal. Yaitu fi'il mudhari itu menunjukkan waktu hal sekarang dan
mustakbal, masa yang akan datang. Jadi fi'il mudhari ketika tidak ada indikator yang menentukan dia adalah sekarang atau akan datang, maka secara bersamaan fi'il mudhari itu bisa bermakna sekarang, ada kemungkinan bermakna sekarang, ada kemungkinan bermakna akan datang. Kita katakan yatakallamu Zaidun atau yaktubu Zaidun ad-darsa. Zaid menulis pelajaran. Itu bisa bermakna Zaid sedang menulis pelajaran, bisa bermakna Zaid akan menulis pelajaran. Ya, kenapa? Karena fi'il mudhari memang ketika diungkapkan sekaligus berfaedah waktu sekarang, bisa juga berfaedah akan datang. Kecuali di sana ada indikator-indikator yang menentukan zamannya fi'il mudhari, seperti sin sama saufa. Maka ketika sin dan saufa masuk ke dalam fi'il mudhari, ya, itu menjadikan zamannya mudhari pasti mustakbal. Dalam Al-Quran contohnya kalla saya'lamun, thumma kalla saya'lamun. Maka itu pasti mustakbal. Tidak, pasti mereka akan mengetahui. Kenapa mustakbal? Karena ada huruf sin. Ya, ada huruf sin. Dan kadang juga bisa bermakna sekarang kalau ada indikator-indikatornya. Contohnya uridu an ashraba say, aku ingin minum teh. Kapan? Sekarang, aku itu inginnya sekarang. Karena kemasukan huruf an. An itu menunjukkan waktu sekarang. Seperti itu. Misal yasumu, yusafiru, yanamu, yusalli, yadhabu, yahfadhu, yastakhdimu. Kita katakan yasumu Zaidun fi Ramadan. Zaid itu berpuasa pada bulan Ramadan. Maka dia menunjukkan peristiwa adanya puasa. Puasanya Zaid. Yang mana puasanya Zaid itu peristiwanya terjadi waktu sekarang, sedang berpuasa, atau akan berpuasa pada bulan Ramadan. Di sini di dalam catatan kaki ada sedikit faidah yang cukup penting untuk kita baca. Di sini dikatakan yajuzu raf'u kalimati mithal. Boleh kita merofakan kata mithal. Jadi mithlu yasumu. Dia mithlu tidak boleh pakai tanwin mithlun. Kenapa? Karena dia mudhaf kepada yasumu. Yasumu di sini kan yang kita inginkan bukan kata yasumunya tapi lafaz yasumu. Bukan yasumunya sebagai fiil tapi lafaz yasumu. Jadi kalau ditakdirkan ya mithlu lafzi yasumu. Nah gitu. Jadi boleh kita merofakan mithal ala annaha khabaru li mubtada'in mahdhuf. Dengan anggapan bahwa dia adalah khobar dari mubtada yang dibuang. Takdiruhu takdirnya hadza mithlu au dzalika mithlu. Jadi mithlu khobar dari mubtada yang dibuang. Takdirnya hadza mithlu yasumu atau dzalika mithlu yasumu. Ya juzu nasbuha, boleh juga menasobkannya ala annaha maf'ulun bih. Dengan catatan bahwa mithal itu adalah maf'ul bih li fi'lin mahdhufin, untuk fi'il yang dibuang, takdirhu takdirnya aksidu au a'ni. Jadi aksidu misla yasumu atau a'ni misla yasumu. Jadi kalau ada kata misal boleh dibaca mislu, boleh juga dibaca misla. Sama dengan itu nahwu. Kita kan sering bacaan bla 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 nahwu. Kita boleh baca nahwu karena dia adalah khabar dari mubtada yang dibuang, boleh juga dibaca nahwa. Ya dari maf'ul bih dari fi'il yang dibuang. Gitu ya. Jadi kalau kita nemuin lagi mislu, nahwu, itu dua pilihannya. Mislu, rofa, atau misla, nasab. Nah, jangan bingung lagi. Kemudian al-amr, fi'il yang ketiga adalah fi'il amr. Apa itu fi'il amr? Huwa adalah kata yutlabu. Ya, yang diminta bihi dengan kata tersebut husulu syai'in. Tercapainya sesuatu. Terlaksananya sesuatu ba'da zaman ditakallum, setelah terjadinya waktu pengungkapan atau setelah masa diucapkan. Ay al-mustaqbal, yaitu masa yang akan datang. Jadi kalau fi'il amr itu ya fi'il yang menunjukkan perintah. Fi'il yang menunjukkan perintah. Fi'il yang meminta untuk terjadinya sesuatu. Dan yang namanya perintah itu tidak mungkin ada zamannya kecuali pasti mustakbal. Karena perintah pasti terjadi setelah kita ungkapkan. Tidak mungkin ada perintah itu terjadi sebelum kita ungkapkan. Nggak mungkin. Kita pasti perintah dulu, duduk, baru terjadi peristiwa duduknya. Ya kan? Tulis, maka baru terjadi peristiwa tulis. Jadi pasti fi'il amr itu zamannya mustakbal. Tidak mungkin sekarang, apalagi masa yang lampau. Mislu sum, safir, nam, salli, idhab, ihfaz, istakhdim. Maka itu fi'il amr. Sum, itu menunjukkan peristiwa puasa dan menunjukkan adanya perintah untuk menjalankan aktivitas puasa. Oke, paham ya sampai sini? Masih gampang. Tsumma qala Ibnu Ajurrum,
Kemudian Imam Ibnu Ajurrum rahimahullah mengatakan fal madhi. Nah, di sini kata yang menariknya. Fal madhi, maka fi'il madhi itu maftuhul akhiri. Ya, keadaan akhir kata fi'il madhi itu maftuh, senantiasa fathah abadan. Ya, selamanya. Abadan itu kan menunjukkan masa akan datang la nihayatalahu, yang tidak ada ujungnya, abadan itu. Ya. Wal amru, sedangkan amr majzumun abadan. Dan fi'il amr itu hukumnya jazm selamanya. Disebut majzum karena Imam Ibnu Al-Jurrum itu mengikuti madhab Kufah. Ya, yang mana kita tahu bahwa madhab Kufah itu menganggap fi'il amr itu mu'rab. Fi'il amr itu apa? Mu'rab. Nah, ini berbeda dengan madhab Basrah yang kemudian ini dikuatkan oleh mayoritas ulama bahwa fi'il amr itu mabni, bukan mu'rab. Ya, walaupun nanti dijelaskan di dalam syarahnya ya, mau majzum, mau mabni sebenarnya sama saja. Cuman perbedaan dari sisi i'tibar. Yang satu menganggap mu'rab, yang satu menganggap mabni. Nah, wawarada, dan terdapat fi ba'di nusakh, di sebagian naskah muqaddimah Jurumiyah ini, kalimat fal madi yubna ala fathil akhir, bahwa fi'il madi itu dimabnikan di atas fathah yang di akhir. Wala farqa baina ma warada fi nuskhatain, dan tidak ada perbedaan ya antara dua naskah ini, sama-sama berfaedah kalau fi'il madi itu mabni fathah selamanya. Fahuma, maka keduanya yahmilani ma'nan wahidan, memuat makna yang satu. Fal madi, maka fi'il madi ay al-fi'lul madi maftuhul akhiri abadan, selalu fathah selamanya. Ay anna al-fi'lal madi, anna al-fi'lal al-madiyah, bahwa fi'il madi itu mabniun, adalah mabni. Wa hadza mimma ittafaqa alaihi nuhat, dan ini termasuk sesuatu yang disepakati oleh ulama nahwu. Nah, kalau ittafaqo sandingannya ala nih ya. Ittafaqo ala. Kalau ikhtalafa sandingannya ila. Gitu ya. Jadi anuhatu itu jama dari kata nahwiyun ya, anuhat, para ulama nahwu. Jadi wahadza mimma ittafaqa alaihi nuhatu, dan ini termasuk yang disepakati oleh para ulama nahwu. Walam yakhtalifu fih, dan mereka tidak berbeda pendapat padanya. Ya. Afan ikhtalafa itu bukan ila ya, tapi fi, ikhtalafa plus fi. Karena kan dalam perkataannya Imam Suyuti dalam kitab Al-Ashbah wa Nadhar itu, Imam Suyuti mengatakan la yunkaru al-mujma' alaih wa innama yunkaru al-mukhtalafu fih. Nah itu. Ya, kalau ajma'a, ittafaqa, itu sandingnya pasti pakai ala. Kalau ikhtalafa pakai fi. Makanya Imam Suyuti mengatakan la yunkaru al-mujma' alaih wa innama yunkaru al-mukhtalafu fih. Nah itu. Tidak boleh mengingkari perkara yang diperselisihkan. Kembali tadi saya mengatakannya. La yunkaru al-mukhtalafu fi wa innama yunkaru al-mujma' alaih. Perkara yang diperselisihkan tidak boleh diingkari, sedangkan perkara yang sudah disepakati ya itu wajib diingkari kalau ada yang berbeda. Walam yakhtalifu fi, dan mereka para ulama tidak berbeda pendapat. Waqad qala, dan Imam Ibnu Ajurrum mengatakan maftuhun, ya, difatahkan. Walam yakul mansub, tidak mengatakan mansub. Kenapa ya? Li'annal fathah alamatu bina'in, karena fathah itu tanda mabni. Wa nasbu, sedangkan nasab alamatu i'rabin, adalah tanda i'rab. Makanya beliau mengungkapkan maftuh karena memang fi'il madi adalah mabni. Wa qauluhu, dan perkataan Imam Ibnu Al-Jurrum abadan, selamanya, ay daiman, yaitu senantiasa. Wal fi'lul madi, dan fi'il madi fi mithli, semisal kataba katabat, mabniun 'ala al-fathi wala iskala fi hadza. Ini mabni fathah dan tidak ada masalah karena memang harokat akhirnya fathah. Katabat. Nah, lakinnal iskala, tetapi yang muskil, yang masalah, fi binaihi 'ala al-fathi, di dalam mabninya di atas fathah, fi misli, semisal katabtu, katabna, katabu, misal ana katabtul wajiba, nahnu katabnal wajiba, aku menulis PR ya. Al-wajiba di sini PR maksudnya. Nahnu katabnal wajiba, at-talibati katabnal wajiba, at-tullabu katabu al-wajiba. Di sini kan harokat akhirnya bukan fathah. Ini sukun, ini sukun, ini sukun, ini dhammah. Katanya senantiasa fathah akhirnya. Tapi kenapa kok di akhir kata ini bukan fathah? Fabnu Ajurrum,
yaqul, maka Imam Ibnu Ajurum mengatakan semisal kata betul kata benar kata bu, kullun minha, masing-masing dari semua contoh ini, fi'lun madin adalah fi'il madi mabniun 'alal fathi al-muqaddar. Mabni di atas fathah yang ditakdirkan. Muni'a min zuhuri hadzal fathi, dicegah dari munculnya fathah ini, istighalul mahal biharakatil munasabah, adalah tersibukannya itu tempat dengan adanya harokat yang menyesuaikan. Jadi gini, kita jadi ini ada dua pendapat, ya. Ada dua pendapat terkait dengan fi'il madhi. Yang pertama, ini al-madhi. Pendapatnya Imam Ibnu Ajurum, maka apa? Maftuhul akhiri abadan. Pendapat kedua, dan ini yang kita ambil, ya. Qad yakunu maftuhan wa qad yakunu madmuman wa qad yakunu sukunan. Jadi pendapat yang kita ambil adalah fi'il madi itu kadang mabni fathah, kadang mabni dhammah, kadang mabni sukun. Ya. Kadang mabni sukun. Nah, kalau kata Imam Ibnu Ajurum, semisal kata betu, ya, kata bena, kata bu. Nah, kata beliau ini sebenarnya mabni fathah. Mabni fathah. Cuman fathahnya itu nggak bisa muncul. Kenapa? Karena tersibukkan dengan adanya ini, pak fa'il. Atau ini kata bu, asalnya dia kata ba mabni fathah. Cuman karena adanya wawu ini, sehingga menjadikan harokatnya itu harus berubah dhammah. Kenapa? Istigholul mahal. Karena kalau dia pakai fathah kata bau, itu tidak bisa. Atau ini juga kata batu nggak bisa, karena tidak boleh ada 4 kata semuanya berharokat. Maka karena adanya ta ini menjadikan si fathah itu harus disukunkan. Karena istigholul mahal, yaitu harokatnya harus menyesuaikan dengan kata setelahnya. Sama kayak dalam isim itu kan ada kitabi. Kalau isim bersanding dengan ya mutakallim, maka harokat sebelum ya mutakallim harus kasroh. Ini kan aslinya kitabu kabirun contoh. Maka ini mubtada marfu tanda rofanya apa? Dhammah. Tapi dhammahnya ditakdirkan di atas ba. Gak bisa keluar itu dhammahnya. Kenapa? Karena harus menyesuaikan harokat ba-nya dengan ya. Dan harokat yang sesuai dengan ya adalah kasroh. Nah ini sama. Harusnya dia fathah ini. Harusnya dia fathah. Ya, cuman karena menyesuaikan dengan huruf setelahnya, dia harus sukun. Begitu juga dhammah ini. Maka kalau kata Imam Ibnu Ajurum, kata betul itu adalah fi'lun madin mabniun alal fathi al-muqaddar. Muni'a min duhuriha istigholul mahal. Tidak bisa keluar itu sifatnya karena sibuknya tempat ini yang harus menyesuaikan dengan harokat setelahnya. Sedangkan mayoritas ulama mengatakan, dan ini pendapat yang kuat, bahwa fi'il madi itu kadang mabni fathah. Kapan mabni fathah? Ketika dia pertama katabat, nah ini ada di buku saya ada sih. Mana? Nah ini. Fi'il madi adalah kata kerja yang menunjukkan peristiwa yang sudah terjadi. Nah, fi'il madi hukumnya adalah mabni, yaitu senantiasa keadaan akhirnya tidak berubah. Kadang mabni sukun, kadang mabni fathah, kadang mabni dhammah. Perhatikan tabel berikut.
Nah, ini yang mabni fathah. Kataba, kataba, katabat, katabata, katabna. Katabana. Nah, di sini dia mabni fathah ketika bertemu dengan pertama karena tidak bertemu apapun. Kedua, karena bertemu alif isnain. Ketiga, karena bertemu tak ta'nis. Keempat, karena bertemu dengan alif isnain. Kelima, karena bertemu dengan maf'ul nahnu. Terus yang mabni sukun, kata bena, kata beta, kata betuma, kata betum, kata beti, kata betuma, kata betunna, kata bena. Nah, ini mabni sukun karena bertemu nun niswa, karena bertemu ta'fa'il, 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 karena bertemu domir nahnu yang menjadi fa'il. Terakhir, mabni domah. Kapan? Hanya satu keadaan ketika bertemu dengan wawu jamaah. Maka dia mabninya adalah mabni domah. Nah, ini pendapat mayoritas ulama yang diambil. Oke. Paham ya? Sampai sini perbedaannya ya. Nah, makanya sini dikatakan wa as-sahhu ma yaqul, dan pendapat yang sahih. Nah, pendapat wa as-sahhu ma yuqal, dan pendapat yang sahih, wa as-sahhu ma yuqal, dan pendapat yang dikatakan ada wa as-sahhu ma yuqal, dan pendapat yang paling sahih yang harus dikatakan fil fi'lil madi, dalam fi'il madi, annahu, bahwasanya fi'il madi yubna 'alal fathi, dimabnikan di atas fathah ahyanan kadang-kadang, wa yubna 'ala sukun ahyanan, dan terkadang mabni di atas sukun, wa yubna 'ala dhammi, dan dimabnikan di atas dhamma ahyanan kadang-kadang. Wa hadza huwa tafsil, dan ini rinciannya. Mata yubnal madhi 'alal fathi, kapan fi'il madi ini dimabnikan di atas fathah? Al-jawab, yubna al-fi'lul madi 'alal fathi fi halat. Fi'il madi itu dimabnikan di atas fathah dalam beberapa keadaan. Yang pertama, idza tasalat bihi ta'ut ta'nis, apabila dia bersambung dengan tak ta'nis. Misal Fatimatu shamat, maka dia mabni fathah. Kedua, idza tasalat bihi aliful itsnain, jika bertemu dengan alif itsnain. Semisal at-talibani najaha. Ketiga, idza tasalat bihi na ad-dalatu 'alal maf'ulain, apabila bersambung dengan na yang sebagai maf'ul bih. Semisal dorobanal abu, ayah itu memukul kami. Keempat, idza lam yattasil bi syai'un, apabila tidak bertemu apapun. Yang tadi saya katakan juga ya, tarikun shoma. Maka itu semua mabni fathah. Berikutnya, mata yubnal madhi 'ala sukun, kapan fi'il madhi itu dimabnikan di atas sukun? Al-jawab, yubna al-fi'lu al-madhi 'ala sukun fi halat. Fi'il madhi itu dimabnikan di atas sukun dalam beberapa keadaan. Yang pertama, idza tasalat bihi ta'ul fa'il, apabila bersambung dengan tafa'il. Semisal ana najahtu. Kedua, idza tasalat bihi na ad-dalatu 'alal fa'ilin, apabila bersambung dengan na sebagai fa'il ya, kami sebagai fa'il. Contoh, nahnu najahna, kami lulus. Ketiga, idza tasalat bihi nunun niswah, apabila bersambung dengan nun niswah. Semisal at-talibatu najahna. Berikutnya, wa mata yubna al-madhi 'ala dhammi, kapan fi'il madhi dimabnikan di atas dhammah? Al-jawab, yubna al-madhi 'ala dhammi, fi'il madhi dimabnikan di atas dhammah idza tasalat bihi wawul jamaah, apabila bertemu dengan wawu jamaah. Mislu at-tulabu najahu, maka najahu fi'lun madhin mabniun 'ala dhammi liittisalihi bi wawil jamaah. Dia mabni dhammah karena bersambung dengan wawu jamaah. Sampai sini ada yang ditanyakan dulu? Ada set boleh scrolling bagian atas set. Tadi ada yang mata yubna alal fathi set. Nah ini set. Yang nomor 3 kan idza itasala bihina ada alal maf'ulin ya set. Nah kan bisa aja set dia itu mabni alal fathi kalau misalnya dia katanya tuh seperti kata dorobahuma gitu set. Yang dia itu menunjukkan maf'ul juga, ya menjadi maf'ul tapi dia bukan untuk jamak gitu Ustaz. Ya, sama, itu juga mabni fathah. Ya. Nggak disebutkan di sini ya. Iya Ustaz. Ya, itu sama. Itu mabni fathah. Dorobahu, dorobahuma, dorobahum. Ya. Dorobaka, dorobakuma, semuanya itu. Kalau fi'il bersambung dengan
maf'ul yang berupa domir, maka dia mabni fathah. Ya, semuanya kan dorobaha, dorobahuma, dorobahunna, dorobaki, dorobakuma, dorobakum, dorobaki, dorobakuma, dorobakunna, dorobani, dorobana. Ya, semua. Syukron Ustaz. Afwan. Ini juga saya tadi salah baca ya, harusnya idza tasalla bihi na addalatu 'alal maf'ulin, bukan maf'ulain, afwan, 'alal maf'ulin. Jamak ya, bukan musanna. Baik. Yang lain ada yang ditanyakan? Apa Ustaz? Izin bertanya Pak Ustaz. Enggak. Mengenai yang ini Ustaz, yang fa'ilnya itu jamak, tapi ketemu dengan maf'ul domir Pak Ustaz. Itu kan ada tambahan wawu ya. Itu gimana Pak Ustaz kaidahnya Pak? Ya, itu namanya wawu isba'. Di Al-Quran kan ada ya? Sa'altumuniha kalau nggak salah. Bukan. Bukan itu. Apa sih dalam Al-Quran itu? Saya lupa. Ada dalam Al-Quran. Beberapa nemuin ya kalimat di Al-Quran, cuma saya lupa redaksinya. Di Al-Kahfi ini juga ada, cuma saya lupa pembahasan apa. Domir kalau nggak salah. Nanti ada di sini pembahasan domir. Tapi masih jauh di bab sifat sih. Ya. Oke. Di bab sifat nanti. Masih jauh tapi. Oke, siap. Syukur, di bab na'at ya. Ya, afwan. Ya kayak lupa saya contohnya. Paling ya dorabtuhum, kalau itu kan enggak. Ada namanya itu wawul isba nanti. Yang kayak kemarin yang ditanyakan di grup itu kan ada ya? Iya, betul Ustaz, yang di grup Ustaz. Nah, itu namanya ada wawul isba. Wawul isba. Itu sengaja supaya bisa diwasalkan. Itu kalau ketemunya dengan mim sukun ya Ustaz ya? Atau ada lagi Ustaz selain mim sukun? Kayak ini fa'asqaina kumuhu. Soalnya kan yang akhirnya sukun sih. Supaya bisa diwasalkan dibaca. Okay. Contohnya di sini fa'asqaina kumuhu. Di fa'asqaina kumuhu. Kalau kita ini wawu ini ya. Wawu ini namanya wawul isba'. Isba' itu namanya wawu yang digunakan agar harokat sebelumnya bisa dipanjangkan. Itu namanya isba'. Kan ada namanya isba', ada namanya ikhtilas kan gitu ya. Di tajwid gitu ya. Kalau ikhtilas itu artinya panjangnya dihilangin. Kalau isba' itu dipanjangin kan gitu. Kan dalam beberapa bacaan, kadang kita boleh memanjangkan, kadang nggak usah dipanjangkan, diikhtilaskan. Ya kan ada kiroah tahqiq, bukan. Kiroah tam ya, kiroah tadwir, dan kiroah satu lagi itu apa? Lupa saya. Ada tadwir, ada tam, dan seterusnya. Kalau kiroah yang tam itu kan sempurna, panjang pendeknya harus sesuai. Ada yang namanya kiroah tadwir itu pertengahan. Dan satu lagi ada kiroah, saya lupa kiroah apa, yang itu kalau kita mau setoran, hafalan, itu boleh yang panjang-panjang dikurang. Nah, itu namanya ikhtilas. Nah, kalau isba itu namanya kita memanjangkan. Nah, kalau kita nggak kasih wawu ini, kagok bacanya. Fa'asqaina, ini bacanya. Fa'asqaina kumhu. Nah, itu. Fa'asqaina kumhu. Nah, karena harokat sebelumnya adalah doma dan setelahnya doma, maka dikasih wawu isba. Nanti insya Allah ada di bab na'at. Ya, ketika membahas domir. Ya, wallahu a'lam. Ya, syukran Ustaz. Oke, kita lanjutkan lagi ya. Yaqulu Ibnu Ajurum, Imam Ibnu Ajurum rahimahullah mengatakan, wal amru, dan fi'il amr itu majzumun abadan, dijazmkan selamanya. Al-ma'ruf, yang diketahui, anna fi'il al-amri, bahwa fi'il amr itu mabniun, adalah mabni. Ya kan? Illa anna zahira kalam Ibnu Ajurruma yukhalif. Hanya saja zahir dari perkataan Imam Ibnu Ajurum itu yukhalif, menyelisihi pendapat itu yang mengatakan bahwa fi'il amr mabni. Haitsu yara rahimahullah, yang mana beliau rahimahullah berpandangan
anna fi'lal amri mu'rabun, bahwa fi'il amr itu mu'rab. Wa dzalika hal itu annal jazma yakunu fil mu'rab, karena jazm hanya ada pada mu'rab. Fa Ibnu Ajurum yattabi'u dzalika madhhabal Kufah. Dan Imam Ibnu Ajurum mengikuti fi dzalik dalam hal fi'il amr madhhabal Kufah, mengikuti madhab Kufah. Madhab Kufah itu Imam Kisai ya. Kalau madhab Basrah ya yang terkenal Imam Sibawayh. Ghaira annahu, hanya saja ja'a fi ba'di nusakhi al-ukhra, terdapat di sebagian naskah yang lain ya, lil ajrumiyati, dalam naskahnya Ajrumiyah, wal amru majzumun abadan ya, dan amr itu dijazmkan selamanya. Wa dhahiru hadzal kalam annahu yaqul bi bina'i fil amr ala sukuni daiman. Kayaknya ini salah, bukan majzumun ini harusnya. Di kitab antum majzumun juga. Ada yang beda nggak ini? Di wal amru majzumun abadan. Di kalimat ghairu annahu ja'a fi ba'di nusakhi al-ukhra lil ajrumiyah wal amru majzumun abadan. Semuanya majzumun ini? Lama Ustaz. Ya ini salah ini. Karena beliau nggak mungkin ngulang lagi. Ya, ghairu annahu ja'a fi ba'di nusakhi al-ukhra lil ajrumiyah, harusnya wal amru sukunun abadan. Ya. Harusnya begitu. Amr itu disukunkan selamanya. Wa dhahiru hadzal kalam, dan dhahir, soalnya nih setelahnya beliau mengatakan begini. Wa dhahiru hadzal kalami annahu yaqulu bi bina'i fi'il amr ala sukun daiman. Nah itu kan. Dan dhahir perkataan ini yaitu sebagian naskah yang lain ini, annahu yaqul, bahwa Imam Ibnu Ajurum berkata bi bina'i fi'il amr, dengan mabninya fi'il amr ala sukun, di atas sukun daiman selamanya. Nah, jadi kemungkinan besar ini bukan majzumun tapi sukunun daiman atau abadan. Ya. Itu diganti saja. Pemasalan contohnya ya. Ini pemasalan ini nasab karena dia maf'ul mutlak ya. Jadi kalimatnya ya famasal tu misalan atau famasal tu masalan. Aku memberikan contoh dengan suatu percontohan ya. Al fi'lu fi'il sum. Yara Ibnu Ajurum berpandangan annahu fi'lu amrin majzumun. Dia itu fi'il amr yang dibaca jazm. Wa alamatu jazmi, dan tanda jazmnya as-sukun, adalah sukun. Wa yakunu hadzal fi'lu, dan fi'il ini ala takdiri lamil amr, ditakdirkan lam amr. Kan kalau dia majzum berarti harus ada yang menjazmkan. Apa dong yang menjazmkannya? Kata Imam Ibnu Ajurum, yang menjazmkannya adalah lam amr yang dibuang. Jadi ketika sum takdirnya liyasum, fayakunu al-fi'lu majzuman bilamil amri. Oleh karenanya fi'il itu dibaca jazm dengan lam amr muqaddaratan, yang ditakdirkan. Wa hadza madhhabul Kufiyyin, ini adalah madhab Kufah. Jadi kalau madhab Kufah, ketika kita katakan uktub, ini sebenarnya takdir kalamnya adalah li taktub. Jadi dia sebenarnya majzum karena kemasukan huruf jazm lam amr. Sebetulnya kata dia ya, kata madhab Kufah. Bainama, sedangkan yaro ulama al-Basrati, ulama Basrah berpandangan anna fi'lal amri mabniun, bahwa fi'il amr itu adalah mabni. Ghaira annal khilafa bainal madrasatain, hanya saja perbedaan antara dua scholars ini ya, dua sekolah. Kalau kurang tepat sebenarnya dua sekolah. Ya kalau bahasa Inggris kan scholars ya. Dua apa bahasa Indonesianya yang tepat? Dua madhab ya, dua kubu ini. Fi hadhil mas'alati, dalam masalah ini, laisa bikabir, bukanlah perbedaan yang besar. Ya, bahkan beliau menggunakan huruf ba ini khobar laisa untuk taukid, laisa bikabir. Sungguh bukan perkara yang besar perbedaan keduanya ini. Wasawaun ittaba'na ra'ya al-Basri. Baik kita mengikuti pendapat Basrah, awil Kufi, ataupun ulama Kufah, fa inna fi'lal amri alamatu i'rabihi aw bina'ihi, maka fi'il amr tanda i'rabnya atau mabninya, hiya alamatu jazmi mudhari'ihi, adalah tanda jazm mudhari'nya. Nah, nanti saya terangin. Yakni imma an yakuma majzuman, yaitu kadang, imma itu harfu tafsil ya, huruf merinci. Kadang dia jazm, wa alamatu jazmi as-sukun, tanda jazmnya sukun, wa imma an yakuna mabniyan ala sukun, dan kadang dia mabni di atas sukun. Mislu, semisal al-fi'il ijlis. Ya, yaqulul basriyun, ulama Basrah mengatakan fi'lu amrin mabniun ala sukun.
Yaqulul kufiyun, sedangkan ulama Kufah, fi'lu amrin majzumun wa alamatu jazmi as-sukun bitakdiri lamil amr. Jadi nggak ada perbedaan. Nah, di sini dikatakan kaifa yubna fi'lul amr. Bagaimana dimabnikannya fi'il amr? Al-jawab, yubna fi'lul amri. Fi'il amr itu dimabnikan ala ma yujzamu, sesuai dengan apa yang dijazmkan bihi dengan ma itu, mudhari'uhu, mudhari'nya. Jadi penjelasannya, intinya fi'il amr itu dimabnikan sesuai dengan jazm mudhari'nya. Jadi kadang mabni sukun, kadang mabni membuang huruf illat, kadang mabni membuang huruf nun. Karena dia mabninya mengikuti jazm mudhari'nya. Contoh. Contoh uktub. Uktub. Mabni apa dia? Sukun. Kenapa? Karena ketika mudhari jazm, dia lam taktub. Fi'il mudhari jazm, kemasukan huruf jazm lam, tanda jazmnya sukun. Karena ketika dia jazm mudhari'nya sukun, maka ketika fi'il amr pun mabninya adalah mabni sukun. Ya. Uktubi. Mabni apa ini? Bukan mabni sukun, tapi mabni membuang huruf nun. Kenapa? Karena ketika jazm mudhari'nya dia adalah lam taktubi. Fi'il mudhari jazm, kemasukan huruf jazm lam, tanda jazmnya membuang huruf nun karena dia af'alul khamsah. Maka ketika amr, uktubi adalah fi'il amr mabniun ala hadfin nun. Mabni karena membuang huruf nun. Kalau is'a, berusahalah. Mabni apa itu? Mabni fathah. Salah. Mabni membuang huruf illat. Karena ketika amr dia adalah lam tas'a. Tas'a fi'il mudhari majzum, tanda jazmnya kemasukan huruf jazm lam, tanda jazmnya adalah membuang huruf illat. Karena asalnya adalah tas'a, gitu kan. Jadi intinya mabni fi'il amr sesuai dengan jazm mudhari'nya. Apalagi ketika kita ingin membuat fi'il amr itu berasal dari mudhari'. Jadi kalau kita ingin bikin fi'il amr, datangkan dulu mudhari' yang jazm. Contoh, kita ingin mengetahui amrnya yaqulu. Maka yang pertama kita lakukan apa? Datangkan fi'il mudhari'nya dalam keadaan jazm. Maka lam yaqul. Kan asalnya dia lam yaqul kan itu. Bertemu dua suku nih, maka wawunya dibuang. Jadilah lam yaqul. Nah, terus cara bikin fi'il amrnya gimana setelah kita datangkan mudhari' yang jazm? Buang huruf jazmnya dan buang huruf awalnya. Jadinya apa? Kul. Maka fi'il amr dari yaqulu adalah kul. Ini fi'il amr. Contoh yang lain. Kita ingin bikin fi'il amr dari yaktubu. Gimana caranya? Datangkan mudhari'nya yang dalam keadaan jazm. Katakan lam yaktub. Ya. Terus buang huruf jazmnya, buang huruf awalnya. Maka jadi apa? Aktub. Nah, karena dia diawali oleh harokat sukun dan dalam bahasa Arab tidak mungkin huruf awal itu diawali dengan harokat sukun, maka dikasih bantuan alif, hamzah wasol. Kasih alif. Karena ain fiilnya yaitu huruf ta ini domah, maka dia harus domah. Uktub. Kalau ain fiilnya domah, maka alifnya harus domah. Selain ain fiilnya domah, maka alifnya semuanya kasroh. Jadi selain yang ain fiilnya domah, ketika dikasih bantuan alif, maka alifnya harus kasroh. Contoh yadribu. Atau yaftahu lah contohnya. Yaftahu. Datangkan jazmnya. Lam yaftah. Buang huruf jazm dan mudhari'ahnya. Jadilah aftah. Maka dikasih bantuan alif karena diawali sukun. Nah, karena ain fiilnya bukan domah, maka kasroh. Iftah. Begitu juga yadribu. Maka datangkan lam yadrib. Buang. Maka menjadi adrib. Kasih alif, kasroh. Idrib.
Oke, paham sampai sini kira-kira? Kalau soli itu Ustaz. Hah? Tadi ada kata apa contoh soli itu gimana Ustaz? Ya sama contohnya. Yu soli. Jazmnya gimana? Lam yu soli. Huruf ilatnya dibuang kan? Karena dia termasuk fi'il mu'tal. Maka tanda jazmnya adalah membuang huruf ilat. Iya-nya hilang. Lam yusolli. Buang lamnya, buang mudoroahnya. Jadinya gimana? Solli. Maka fi'il amr itu adalah solli. Paham? Iya Ustaz. Saya suka lihat tuh di mobil-mobil ya. Ketika sholawat itu gini tulisannya. Solli. Jadi perintahnya ke perempuan. Solli. Ya, solli ala Muhammad. Harusnya nggak ada ya-nya. Ini yang benar. Ya, solli ala Muhammad. Kalau solli berarti itu buat perempuan. Iya, silakan. Ustaz, kalau misalnya contoh fi'ilnya yang mudha'af, Ustaz, itu bagaimana ya, Ustaz? Kalau mudha'af itu boleh kalau dia tidak bertemu apa-apa ya. Maksudnya anta boleh dipecah, boleh juga diidghamkan. Contoh Roda fi'il amarnya apa? Fi'il amar. Mudorenya yaruddu. Yaruddu. Datangkan jazmnya. Lam harus dipecah. Lam yardud. Kenapa harus dipecah? Karena huruf akhirnya sukun. Ya, huruf akhirnya sukun. Dan ini boleh dipecah, boleh enggak? Nah, ini harus nerangin idgham berarti. Sudah pernah belajar idgham belum? Ini singkat aja ya. Al-idgham. Jadi idgham itu ada 3 sebenarnya. Ya, wajib, mamnu', jaiz. Jadi idgham itu kadang wajib, artinya mau tidak mau harus idgham disatukan. Kapan itu? Apabila ada 2 huruf sejenis, huruf terakhirnya berharokat, maka wajib diidghamkan. Seperti roda. Roda asalnya adalah rodada. Ini ada 2 huruf sejenis, huruf akhirnya berharokat, wajib diidghamkan. Jadi rodada wajib, roda. Ini wajib, gak boleh enggak? Paham sampai sini? Oke. Yang kedua, mamnu. Artinya mamnu, haram diidghamkan, harus dipisah. Kapan itu? Apabila ada 2 huruf sejenis, ya, huruf terakhirnya itu sukun yang wajib. Seperti apabila fi'il mudha'af bertemu dengan tafa'il, maka wajib dipisah. Jadinya rodad ta. Kenapa? Ini ada 2 huruf sejenis, huruf terakhirnya sukun dan sukunnya wajib. Ya, maka dia wajib dipisah. Rodadta, rodadatuma, rodatum, rodadati, rodatuma, rodatunna, rodadatu, rodadna. Wajib dipisah. Ini apabila ada 2 huruf sejenis, huruf keduanya sukun wajib. Maka dia mamnu, tidak boleh diidghamkan. Ketiga, dia jaiz. Boleh diidghamkan, boleh juga tidak. Kapan? Apabila ada 2 huruf sejenis, huruf keduanya disukunkan tapi sukunnya bisa berubah. Tidak wajib. Contohnya apabila jazm. Boleh kita katakan lam yarudda, boleh lam yardud. Karena sukun ini sukun jazm. Ketika jazmnya hilang ya maka tidak lagi sukun. Oleh karenanya dia boleh dipisah, boleh diidghamkan. Jadi boleh lam yarudda, lam yardud. Oke, sampai sini paham? Oh, paham, Ustaz. Ustaz, yang lam yarudda itu baris fathah dal itu muncul dari mana ya, Ustaz? Nah, ini mau saya terangin. Yang ini udah paham dulu? Sudah, Ustaz. Nah, lam yarudda ini boleh 3 dibacanya. Lam yarudda boleh, lam yaruddu boleh, lam yaruddi boleh. Apabila ain fiilnya dhammah, maka boleh dibaca 3. Lam yarudda, lam yaruddu, lam yaruddi. Lam yarudda, kenapa boleh? Karena itu ringan. Lam yarudda. Lam yaruddu didomahkan, kenapa? Mengikuti harokat sebelumnya. Itu domah, ro. Lam yaruddu. Lam yaruddi juga boleh.
Apabila ain fiilnya bukan dhammah, hanya dua yang boleh, di fathah atau di kasroh. Tidak bisa di dhammah. Contoh, selain fa'ala yaf'ulu. Apa? Amsilah itu apa selain fa'ala yaf'ulu? Roda, madda, ya muddu, jaro, ya juru, semuanya fa'ala yaf'ulu. Farro yafirru. Nah, ya itu. Farro yafirru. Nah, kalau yafirru itu hanya boleh dua. Lam yafirro atau lam yafirri. Nggak boleh lam yafirru. Dua. Kenapa dia nggak boleh disukunkan? Karena dia ada dua ini. Tasdid itu kan sama dengan dua huruf. Huruf keduanya sukun. Jadi sukun ketemu sukun. Nggak bisa dibaca. Maka harus diharokatkan. Jadi lam yarudda. Lam yafirro. Nggak bisa lam yafir. Sukun ketemu sukun. Nggak bisa. Jadi harus difatahkan. Lam yafirro. Atau dikasrohkan. Lam yafirri. Oke, paham sampai sini? Paham, Ustaz. Oke, kalau udah paham, maka ketika diamarkan, ini boleh lam yardud, boleh juga kita katakan lam yarudda. Ya ketika amarnya, buang saja huruf lamnya dan mudoroahnya. Maka jadi apa ini? Rudda. Ini amr yang pertama. Atau ini, lamnya buang, ianya buang. Jadi apa? Urdud. Nah, karena nggak mungkin harokatnya sukun, kasih alif. Karena ini alifnya domakan, maka urdud. Maka fi'il amarnya rodda boleh dua. Boleh rudda, boleh urdud. Boleh rudda, boleh urdud. Paham sampai sini? Paham, Ustaz. Ustaz, apakah nggak akan terjadi kesamaran saat ketika rudda bentuk fil amar dengan rodda yang bina majhul fil madinah? Ya enggak, tergantung siyakul kalam, konteks kalimat yang sedang diungkapkan di dalam teks. Lagi ngomongin madi atau lagi ngomongin amr. Yang menentukan itu apa? Konteks. Ya, karena toharo ini pun kan bisa dibaca tohuro, bisa dibaca toharo. Sama aja tulisannya. Yang membedakan apa? Konteks kalimat. Kalau tohuro suci, kalau toharo menyucikan. Nah, yang sedang diinginkan dalam teks itu yang mana? Ya. Wallahu a'lam. Paham dong? Allah. Afwan Ustaz. Ya. Iya. Punten Ustaz, bisa diulangi yang ini, yang faro itu Ustaz, kenapa itu hanya bisa faro dan apa ya Lam furi yafirro dan lam yafirri. ya furi. Karena ain fiilnya bukan domah. Kalau rudda kan dia ain fiilnya domah tuh. Roda ya ruddu. Ro-nya domah. Ain fiilnya domah. Karena ain fiilnya domah maka dia boleh lam ya ruddu. Tapi kalau selain yang ain fiilnya domah tidak bisa domah. Nah yafiru kan ain fiilnya itu fa kasroh. Okay. Ya. Ya, jadi hanya bisanya fathah sama kasroh ya terakhirnya. Ya. Ya, syukur Ustaz. Afwan. Karena farro yafiru itu wazan fa'ala yaf'ilu. Kalau rodda yarudu fa'ala yaf'ulu. Allahu a'lam bissawab. Lebih jauhnya ada di Kailani, di Sarah Kailani, di sana ada. Oke, ada lagi yang ditanyakan yang lain? Ustaz, izin tanya Ustaz. Itu maksudnya ketika ain fi'il itu ketika dia yardudu itu ya Ustaz? Iya. Maksudnya ain fi'il. Oh ya Ustaz. Karena rodda itu sebenarnya wazan fa'ala. Rodda itu kan asalnya ro dada. Cuman karena dua ini sama diidghamkan jadi rodda. Wazannya fa'ala. Ya ruddu
itu asal kalimatnya adalah yar dudu, ngikutin wazan yar dudu. Nah, karena ini ada dua huruf yang sama, diidghamkan. Maka gimana? Yar, ini kan? Ini tasydid. Tasydid itu kan sama dengan fathah dengan sukun dengan harokat. Ketemu sukun lagi. Gak bisa dibaca dong, sukun ketemu sukun. Maka ini harus didomahkan. Jadilah yaruddu. Ngikutin wazan yaf'ulu. Jadi ain fi'ilnya yaruddu itu mana? Ain fi'ilnya. Ya ini dal ini, domah. Cuman dia diidghamkan. Gitu ya. Sama kayak farro yafiru juga sama. Yafirru. Itu asal kalimatnya berarti yafriru. Mengikuti pola yaf'ilu. Yafriru. Di sini ada dua huruf yang sama. Huruf keduanya berharokat, maka wajib diidghamkan. Jadilah gini kan. Yafr, gak bisa dibaca. Sukun ketemu sukun. Karena tasydid sekali lagi adalah sukun dan harokat. Maka gak bisa dibaca nih. Sukun ini dihapus diganti kasroh. Jadi kasroh yang ada pada ro berpindah kepada fa. Atau begini penjelasannya yang lebih enaknya. Ya, supaya jelas. Asalnya yafriru. Mengikuti wazan yaf'ilu. Kemudian harokat kasroh ini ya dipindahkan kepada fa. Ya, dipindahkan kepada fa. Jadi dan ro-nya jadi sukun. Jadi gini, yafirru. Ada dua huruf yang sama, maka ditasdidkan jadilah yafirru. Ini juga bisa. Ini yang mungkin lebih tepat bahkan. Jadi harokat kasrohnya di ro pertama dipindahkan ke fa. Kenapa dipindahkan? Karena dia dua huruf yang sama. Oke, maka dipindahkan ke fa, ro-nya jadi sukun, kemudian ditasdidkan jadilah yafirru. Yarudu juga sama. Paham tuh? Pusing? Nah, makanya di sini dikatakan, fa idza aradna an na'rifa alamata bina'i fi'lil amri, jika kita ingin mengetahui tanda mabninya fi'il amr, fa innana na'ti bi mudhari'ihi. Pertama kita datangkan fi'il mudhari'nya, thumma nudkhilu alaihi adata jazmin. Kemudian kita masukkan kepadanya adat jazm. Wa nanzuru ila alamatil mudhari. Dan kita perhatikan tanda mudhari'nya. Fahiya nafsu alamati bina'ihi, maka tanda jazm itu adalah sama dengan tanda mabni amrnya. Jadi sama. Kalau ketika jazmnya sukun, maka mabni amrnya juga sukun. Ketika jazm mudhari'nya membuang huruf illat, maka mabni fi'il amrnya adalah membuang huruf illat. Ketika jazmnya membuang huruf nun, maka amrnya mabninya adalah membuang huruf nun. Misal, contoh, uktub nuhawwiluhu ilal mudhari. Kita rubah kepada fi'il mudhari yaktubu. Tsumma najzimhu. Kemudian kita jazmkan naqul lam yaktub. Fahuwa fi'lun mudhari'un majzumun wa alamatu jazmi as-sukun. Idza naqul, maka kita katakan fi uktub, dalam uktub fi'lu amrin mabniun ala sukun. Kenapa? Kata mudhari'nya sukun. Maka ketika mabni pun amrnya sukun. Ya, dan seterusnya juga sama dengan apa yang tadi saya sudah jelaskan di yang sebelumnya. Nah, yang ini aja lanjutannya. Hal yubna fi'lul amri alal fathi. Apakah fi'il amr itu bisa dimabnikan di atas fathah? Al-jawab na'am, bisa. Yubna fi'lul amri, fi'il amr itu dimabnikan alal fathi di atas fathah idza tasalat bihi nun taukid. Apabila fi'il amr itu bersambung dengan nun taukid. Semisal if'alanna al-khaira. Maka if'alanna fi'lu amrin mabniun alal fathi. Kenapa? Litisalihi bi nun taukid, karena ia bersambung dengan nun taukid. Wa mimma sabaqa, dari apa yang sudah dijelaskan, nakul kita katakan, inna fi'lal amri, sesungguhnya fi'il amr itu yubna ala arba'ati asya'a, dimabnikan di atas 4 hal. 1 ala sukun, di atas sukun. 2 ala hadfi harfin illah, menghapus huruf illat. 3 ala hadfi nun, menghapus nun.
Keempat, alal fathi, membuang mabni di atas fathah. Oke, paham? Paham, Ustaz. Ada yang ditanyakan dulu? Ustadz izin tanya soal i'rabnya ai, Ustadz. Kalau misal tadi sudah terjawab, Ustadz. Itu sering nemu gimana i'rabnya, Ustadz? Ai. Yang ai itu. Jadi kita harus bedakan antara ayun dengan ai. Kalau ayun ini isim. Kalau ai ini harf. Ya. Kalau ayun itu isim. Dia bisa isim istifham, bisa isim syarat, ya. Istifham, isim syarat. Terus bisa juga isim mausul, ya. Itu ai. Kalau ai ini hanya huruf. Dia disebut dengan huruf tafsir. Huruf tafsir. Dan dia fungsinya adalah untuk menafsirkan kata sebelumnya dengan yang sesudahnya. Contoh kita katakan, biasanya digunakan di dalam penjelasan-penjelasan ya. Dalam tafsir contohnya. Contohnya, tahan nasa. Dalam hadis kan ada ya, tahan nasa. Ai ta'abbada. Ai itu ta'abbada, beribadah. Maka ai ini haraf tafsir mabni sukun. La mahala lahu minal i'rab. Ya, ta'abbada ini namanya mufassir. Ya, yang menjelaskan. Tahanas itu yang mufassar, yang dijelaskan. Maka mufassir itu i'rabnya harus mengikuti mufassar yang ditafsirkan. Begitu. Paham kira-kira? Ya, Ustaz. Kayak yang di awal tadi itu ya, Ustaz. Yang pengertian al-madi wa madalla ala hadasin fi zamanin madu ai qabla zamani itu juga sama, Ustaz. Sama. Jadi setelah ai itu menjelaskan kalimat sebelumnya. Atau menafsirkan kalimat sebelumnya. Ya. Ai ini Yes, kadang diganti idza. Ya. Jadi kalau kayak contohnya biasanya dalam ta'rif, dalam definisi-definisi suka begitu. Contohnya as-sunnatu lughatan, ya, min sanna yasunnu sunnatan. Sannaituha idza bla 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 bla. Nah, idza ini maksudnya ai. Jadi jangan diartikan jika. Jadi mana sannaituha sunnatan ai apa idza sayyartuha. Maksudnya ai sayyartu, yaitu sanantuha maknanya adalah sayyartuha, gitu. Allahu a'lam bishawab. Paham tuh? Insyaallah, Ustaz. Anak Ustaz, Silakan. ini mungkin pertanyaan Ana sudah sering orang tahu, Ustaz. Cuman ingin dapatkan faedah dari antum, Ustaz. Apa perbedaan dan apa istilahnya apa perbedaan daripada alamat bina dan alamat i'rab, Ustaz? Perbedaannya. Ya, Ustaz, ya. Kalau tanda mabni, ya berarti untuk mabni. Alamatul i'rab berarti tanda untuk i'rab. Gitu. Kalau mabni itu kan berarti ya keadaan akhir kata yang tidak pernah berubah. Kalau mu'rab berarti keadaan akhir kata yang berubah-ubah sesuai dengan kondisi dia atau sesuai dengan fungsi dia dalam kalimat. Jadi kalau alamatul bina, tanda mabni itu kan cuma 4. Fathah, kasroh, sukun, dhammah. Ini alamatul bina.
Kalau alamatul mu'rab itu kan marfu, mansub, majzum, makhfud atau majrur 4. Jadi beda. Ya. Jadi yang dimaksud alamatul bina berarti tanda mabni, yaitu fathah, kasrah, dhammah, sukun. Kalau alamatul mu'rab ya berarti marfu, mansub, majrur sama mansub ya. Gitu. Atau apanya yang mau ditanyakan? Kurang kira-kira. Kurang lebih seperti itu sih perbedaannya. Ya Ustaz, ya Ustaz. Yang lain ada yang ditanyakan? Cukup? Kalau cukup, kita cukupkan sampai di sini dulu ya. Fi'il madi selesai. Insyaallah nanti minggu depan kita masuk ke dalam fi'il mudhari dan fi'il amr. Ya, terus berterus. Sudah lumayan jauh kita ya. Sudah 150 halaman lebih mengaji ini. Insyaallah dengan izin Allah kita bisa menamatkan kitab ini. Amin. Amin. Ustaz, boleh tanya sedikit Ustaz? Ya, Itu kadang-kadang kan orang itu ngaji itu butuh sanad kayak gini Ustaz. Apa kadang-kadang dia udah dapat sanad ternyata ilmunya nggak mumpuni Ustaz. Gimana seperti itu Ustaz? Ya, hukum asal sanad itu di akhir. Ya, sanad itu di akhir. Sanad itu kan terkait dengan riwayah. Kalau pemahaman kan terkait dengan diroyah. Ulama itu sebetulnya sejak zaman dulu sanad itu adanya di akhir. Setelah kita sudah diroyah memahami isi kitab itu, barulah diakhiri dengan diberikannya sanad. Harusnya begitu. Kalau sekarang kan ya enggak, kita hanya mengambil sanad contohnya, walaupun isinya enggak paham. Tujuannya apa? Tujuannya apa? Tujuannya adalah ya untuk barokah saja. Karena melestarikan sanad itu sesuatu yang dianjurkan oleh para ulama. Kenapa? Ya untuk bahasanya Imam Ibnu Shalah itu dalam muqaddimahnya itu dikatakan ya lupa saya, li ibqai as-silsilah al-mubarakah kalau tidak salah, untuk melestarikan silsilah yang diberkahi ini. Ya, walaupun sudah lewat ya zaman periwayatan itu sudah nggak ada. Sejak abad ke-5 Hijriah selesai itu zaman periwayatan dengan adanya at-tadwin, pembukuan hadis ke dalam kitab-kitab. Selesai itu kajian riwayah. Ya, sudah tidak ada lagi periwayatan. Nah, cuman yang berlangsung sampai kini sekarang dengan sanad-sanad yang ada itu adalah liibqai as-silsilah al-mubarakah, untuk melestarikan silsilah yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi hukum asalnya sanad itu di akhir, setelah kita sudah diroyah memahami isi kitab, barulah dikasih sanad. Jangan sanad dulu sedangkan isinya belum paham. Itu sebenarnya menyelisihi da'bul ulama, kebiasaannya para ulama dalam belajar. Gitu. Makanya kalau yang udah punya sanad tapi belum paham, ya tugas antum untuk belajar terus sampai paham. Ya gitu. Ya Allahu a'lam. Paham ya? Paham Ustaz. Paham Ustaz. Oke. Kalau tidak ada lagi yang ditanyakan, kita cukupkan ya sampai di sini. Insyaallah minggu depan kita masuk ke fi'il mudhari dan fi'il amr. Kita akhiri dengan membaca istighfar. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal 'afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.